Halo guys, kembali bersama admin di sini dalam film tegang. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan letoy dan admin dapat membuat kalian tegang. Di video kali ini, admin akan menceritakan alur cerita film Spesies Kedua. Film ini adalah kelanjutan dari film Spesies 1 yang beberapa hari lalu admin ceritakan ke kalian. Kalau kalian belum nonton yang pertama, silakan tonton dulu menggunakan link admin yang berada di atas. Beberapa aktor dan artis Spesies 1 kembali bermain di film ini, yaitu Natasha Henstridge yang di film ini bernama Eve, Michael Madsen si Preston Lennox, dan juga Mark Helgenberger sebagai Dr. Laura Baker. Sebelum dimulai videonya, jangan lupa untuk kalian like dan subscribe, karena subscribe itu gratis. Namun dengan mensubscribe, kalian sudah mendukung film tegang agar tegang selalu. Film diawali dengan Komandan Patrick Cross memimpin misi berawak ke Mars bersama dua astronot lain, Anne dan Dennis. Sampel tanah yang dikumpulkan oleh tim astronot tanpa disadari mengandung zat berbasis alien yang mencair di dalam kapsul mereka karena perbedaan suhu dan mencemari mereka. 16, 8, 7. Di bumi, Dr. Laura Baker telah menciptakan klon Sil bernama Eve yang DNA aliennya ditekan untuk membuatnya lebih jinak. Timnya melakukan eksperimen pada Eve, berharap menemukan cara untuk memerangi spesies alien jika ia pernah kembali ke bumi. Patrick dan timnya kembali ke bumi. Mereka dikarantina di lab, dicek darahnya, dan diperintahkan untuk menahan diri dari aktivitas seksual selama 10 hari. Patrick yang seorang playboy mengabaikan saran itu. Setelah acara penyambutan kepulangan mereka, Patrick berhubungan seks dengan dua wanita sekaligus. Threesome guys. Kedua wanita itu meninggal setelah pafu-pafu dan wanita itu melahirkan anak alien berwujud manusia. Patrick menyembunyikan anak-anak tersebut di gudang ayahnya. Keesokan harinya Patrick memberitahu ayahnya, Senator Ross, bahwa ada yang salah pada dirinya dan dia tidak dapat mengingat kejadian malam sebelumnya. Senator Ross tidak percaya, memarahi Patrick dan menyebutnya anak manja. Dr. Orinsky, salah satu ilmuwan lab yang memeriksa Patrick dan teman-temannya, menemukan sesuatu yang salah tentang sampel darah Patrick. Dr. Orinsky disergap dan dibunuh oleh monster yang terbuat dari darah Patrick. Laura menemukan bahwa DNA di luka Dr. Orinsky berbeda dari Eve dan menyimpulkan bahwa ada makhluk lain di luar sana selain Eve. Hal ini mendorong Kolonel Burgess sebagai pengawas militer yang bertanggung jawab atas proyeknya untuk merekrut kembali Preston Lennox. Preston sendiri diketahui sudah memiliki bisnis sebagai penjaga keamanan swasta. Preston dan Kolonel Burgess kembali ke lab. Preston bertemu kembali dengan Laura, menyatukan mereka kembali seperti dulu kala. You think you're doing? You know that there's no man allowed in this lab. Patronizing work coming along. She cloned the Sil embryo. The premises and a toxic capsule explode. Preston dan Laura mencari seorang bernama Cromwell, mantan profesor Dr. Orinsky. Cromwell mengetahui bahwa dia menemukan spesies asing telah menyerang dan menghancurkan Mars di zaman dahulu. Dan DNA alien mungkin tetap masih berada di Mars dan dapat menginfeksi siapapun yang mengunjungi planet itu.
Cromwell mendesak pemerintah untuk membatalkan misi ke Mars, tetapi Cromwell dibungkam oleh pemerintah dan dimasukkan dalam rumah sakit jiwa. Preston dan Laura mengidentifikasi astronot Mars sebagai tersangka utama. Tidak dapat menemukan Patrick di rumahnya, mereka mengejar astronot lainnya, Anne. Mereka datang terlambat. Anne sudah berhubungan badan dengan suaminya yang mengakibatkan pembuahan makhluk seperti tentakel menyembur dari perut Anne. Press dan Laura berhasil membunuhnya. Sementara itu, tim menemukan dan memeriksa darah Dennis. Darah Dennis dicek dan hasilnya Dennis tidak terinfeksi. Laura menemukan bahwa DNA Anne tidak cocok dengan luka yang ada di Dr. Orinsky, yang berarti Patrick adalah pembunuhnya. Sementara itu, Patrick berhubungan badan dengan pacarnya, yang mengakibatkan kematian pacarnya dan melahirkan anak laki-laki hibrida lainnya. Ngeri menyebabkan kematiannya, Patrick mencoba bunuh diri dengan senapan, tetapi DNA alien itu malah meregenerasi kepalanya. Sejak saat itu, Patrick terus beranak pinak karena dorongan untuk kawin dengan sebanyak mungkin wanita. Patrick mulai menghamili sebanyak mungkin wanita, menyembunyikan korbannya, dan hingga banyak anak-anak di properti ayahnya. Laura diperintah untuk mengaktifkan DNA alien Eve, sehingga Eve dapat membantu melacak Patrick secara telepati. Tetapi ini dapat membuat Eve berubah dan memperkuat naluri alien Eve. Eve bersedia membantu melalui telepatinya. Eve mengetahui Patrick berada di suatu mall dan berusaha memperkosa seorang wanita. Preston dan Dennis segera mengejarnya. Di tengah telepati, Patrick mampu merasakan kehadiran Eve. Patrick menyerahkan diri. Preston dan Dennis membawanya ke lab, meskipun mereka curiga. Saat Patrick dibawa ke lab, Eve dan Patrick menunjukkan tanda-tanda saling terangsang. Patrick meminta Laura membuka sel Eve dan hampir membunuhnya jika dia menolak. Tetapi Preston dan Dennis mengusirnya dengan senjata gas khusus. Do that? Kolonel Burgess menghadapkan Senator Ross dengan bukti tak terbantahkan tentang infeksi anaknya dan meminta bantuan Senator Ross untuk menahan Patrick. Bukannya menahan Patrick, Senator Ross malah berusaha melindungi anaknya. Namun, dalam usaha meyakinkan Patrick, Senator Ross malah terbunuh di tangan Patrick, anaknya sendiri. Patrick lalu memulai fase anak-anaknya berevolusi menjadi kepompong. Jadi mereka akan segera mulai dewasa dan bersiap untuk membasmi umat manusia. Kembali ke lab, Laura menemukan Dennis tidak terinfeksi karena dia pembawa penyakit sel sabit dan DNA spesies menolaknya. Sementara mereka berencana untuk menggunakan darah Dennis sebagai senjata, Eve yang terangsang berat sejak bertemu Patrick kabur dari sel kurungannya untuk mencari Patrick. 5, 4, 3. Preston, Laura, dan Dennis mengejarnya, dan Kolonel Burgess dan militer mengikuti. Di gudang, tim membunuh keturunan Patrick, sementara Eve dan Patrick berubah menjadi bentuk alien dan mulai kawin.
Perkawinan berhenti ketika Preston dan Dennis turun tangan dan membantu Eve membebaskan diri. Eve dalam bentuk alien membantu tim membunuh Patrick. Namun, Patrick dapat mengalahkan Eve dan Eve meninggal. Quick! Quick! Preston menusuk punggung Patrick dengan garpu rumput yang dilapisi darah Dennis, menyebabkan Patrick hancur dan mati. Film diakhiri dengan militer yang mengawal Preston, Laura, dan Dennis yang terluka pergi dari gudang itu, dan tubuh Eve yang tak bernyawa dimasukkan ke dalam ambulans. Pesan moral dari film ini, jika di spesies 1 admin berpesan untuk kaum pria, di spesies 2 ini admin mengingatkan para wanita untuk tidak segera sange bila ketemu laki-laki tampan. Bisa jadi laki-laki itu adalah seekor monster sange pembunuh. Jangan lupa untuk berikan like dan subscribe guys, karena subscribe itu gratis dan agar kalian tidak ketinggalan konten film tegang yang berikutnya. Bye-bye guys.